Saya mulai aktif di isu disabilitas itu atau isu difabel itu di tahun 94. Jadi ini 30 tahun kemarin, bulan Februari kemarin. Oh iya, kalau saya sekarang aktif di komunitas Visi Inklusi Surakarta ini. Visi Inklusi ini adalah organisasi jaringan sebenarnya dan lepas bebas karena tidak ketat peraturannya. Lahir waktu kita peduli terhadap akan dibahas baru tentang Perda di Solo. Ya. Tahun 2019. Wah, kalau itu awalnya kecelakaan namanya. Jadi saya waktu itu udah lulus kan tahun 90, terus bekerja di satu perusahaan APE gitu. Tapi tidak kerasan karena di Jogja. Akhirnya saya tahun 1994 itu bulan 93 Desember saya bertemu dengan orang yang namanya Dr. Handoyo Chandra Kusuma, itu tokoh rehabilitasi di Indonesia dari Solo sini. Pas jajan waktu itu saya diminta untuk datang ke kantornya, itu ternyata di PT RBM Colomadu Solo. Terus ada lowongan pekerjaan petugas lapangan tapi memang khusus difabel. Dan saya melamar, akhirnya saya di Februari 94 pas di Februari saya masuk di sana. Jadi petugas lapangan tapi pemberdayaan difabel di pedesaan, Mbak. Kan pusat rehabilitasi itu ada di kota-kota. Jadi gini, saya sendiri kan disabilitas, terus saya sendiri kan disabilitas, terus waktu itu yang menginspirasi sebenarnya bapak ibu saya sendiri. Jadi saya itu kalau bermain pulang banyak yang mengatakan cacat gitu. Bapak saya selalu bilang, enggak, kamu enggak cacat, kamu itu memang pincang, kakimu beda kan, lihat panjangnya beda gitu. Bapak selalu ke positif terus seperti itu, sampai pada akhirnya itu saya diajari bahwa kalau kakinya pendek sebelah itu harus dikasih aksesoris agar sama. Nah, ternyata waktu itu bapak bilang aksesorisnya ada banyak, dari yang termurah sampai yang mahal. Nah, bapak bilang yang termurah itu aku harus jadi adik yang baik dari 6 saudaraku, aku harus belajar banyak hal, bisa melayani mereka kalau nanti hidupku bersama mereka, seperti itu. Sampai aksesoris yang paling mahal itu bapak bilang begini, kamu harus mempunyai kecerdasan yang berbeda dari orang lain. Nah, ketika saya bekerja di sana, saya belajar di pedesaan, mencari anak disabilitas, dilatih, dibawa ke puskesmas, terus di pertemuan PKK untuk diberi cara melatih anak cacat. Ini langsung saya tangkap, oh ini yang akan menjadi pita saya. Visi inklusi ini kan lahirnya kemarin kan berangkat dari menjawab kebutuhan bahwa kurangnya kontrol atau peran difabel di dalam gerakan advokasi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau secara sangat menonjol dikhususkan untuk perempuan seperti itu juga belum, kami tidak mengarahkan ke situ. Akan tetapi kami merasa bahwa divisi inklusi ini pertama pemeran perempuannya banyak, itu dan mereka punya posisi-posisi yang aktif di dalam gerakan. Terus yang berikutnya juga kita
selalu mencoba melibatkan atau menjaga juga program-program perempuan yang dijalankan di Solo. Dulu ada apa namanya WA group berjalan, ada pertanyaan strategis yang disampaikan oleh Bu Putri waktu itu, Mbak, yang Mbak butuhkan apa toh gitu untuk mempercepat itu kan sangat strategis bagi saya sendiri yang aktivis di Fabel aja untuk kaget gitu. Akhirnya dipatik terus dengan dukungan, akhirnya kita kerjasama sekarang ini. Tapi Bu Putri nggak mau ya, saya sebut bahwa visi inklusi itu adalah binaan dampingan yatim, nggak mau, karena beliau itu yang saya rasa tematik luar biasa gitu. Jadi visi inklusi ada dua ya, ada dua, satu itu yang grup BA, terus yang satu adalah yang menyelenggarakan program-program. Dalam hal ini baru satu program sih, program pendidikan gaji itu. Kalau yang WA itu cukup banyak jaringan yang dikembangkan dengan jaringan ya, bahkan ada beberapa dosen dari Universitas UNS, terus kita juga ada jaringan-jaringan organisasi difabel, teman-teman TAD masuk di dalamnya, ada tunanetra, teman-teman tuli gitu, sangat komplit itu ya. Tapi kalau yang untuk sekolahnya ini kami baru mulai mengembangkan beberapa yang kita rintis itu, mengembangkan itu kemarin dengan PT kereta api, ada sensitivitas training, terus juga kita juga diundang untuk menyampaikan visi inklusi Solo. Terus kemarin saya mencoba terlibat juga di dalam pilkada seperti itu Mbak ya, karena kita masih baru ya. Masih sangat Mbak. Boleh diceritakan? Ya, kalau saya selalu cepat merasakan banyaknya diskriminasi, karena saya kan kebetulan seorang difabel, saya juga hidupnya mengalami banyak diskriminasi. Sebagai contoh ya Mbak ya, itu yang sangat berhubungan dengan training gender atau semua hal yang berhubungan dengan gender. Pasti ketika dalam pelaksanaan itu sering saya dengar pelecehan-pelecehan kecil gitu dari bukan dari kaum Hawa, tetapi kaum pria gitu. Yang kemarin misalnya ketika waktu saya terlibat di dalam programnya USAID kalau nggak salah itu, yang gaji itu dalam acara pasti nanti bapak-bapak kalau ada di training gender nanti terus cuma hati-hati loh di rumah, itu cok mereka, tapi itu sebenarnya menyakiti kami gitu loh, perempuan gitu. Itu kayak gitu Mbak, itu banyak loh. Saya tuh sampai hari ini masih belum dipercaya jadi orang. Artinya apa? Mereka tidak pernah melihat sisi saya punya sesuatu gitu loh, tetapi mereka selalu melihat bahwa saya ya hanya seorang perempuan, apalagi disabilitas, sekarang tambah janda, seperti itu. Pandangannya tidak memiliki kemampuan apa-apa gitu. Kalau misalnya ada melihat saya sesuatu yang kemarin ketika habis dari gereja Manahan ngisi acara di kampung saya, saya mau ternyata Bu Mikat itu ngajar ya, terus kerjanya di mana? Loh kok tahu? Oh kemarin kan ada Bu siapa gitu ikut trainingnya Bu Mikat, katanya ikut pelatihannya Bu Mikat gitu toh. Oh ternyata bisa ngajar juga ya gitu. Nah hal seperti itu gitu. Tetapi justru motivasinya itu kalau saya dari diskriminasi itu Mbak, bahwa saya nggak mau dilihat seperti itu gitu, dan saya itu orang yang nggak suka promosi, saya gini loh gitu, nggak pernah. Jadi tiba-tiba mesti ya kalau itu anugerah itu yang acara itu.
Jadi gini, kalau di Solo sebenarnya pergerakan itu tumbuh di 99 kan Mbak, ketika otonomi daerah mau dicanangkan, dan masuknya isu disabilitas ke pemerintahan kota itu adalah pertemanan. Jadi bukan kita ada program, kita bukan ada program khusus gerakan untuk masuk, bukan, tetapi waktu itu kebetulan wali kotanya adalah kawan itu, yang kalau seingat saya itu yang membawa Pak Sabto Nugroho, yang almarhum Pak Sabto berteman dengan Pak Wali Kota Pak Slamet Suryanto. Itu akhirnya sejak itu 2000 Mbak, itu di kota Solo mulai ada gerakan sejak otonomi daerah. Ya, menurut saya ada mandat yang cukup kuat yang harus diperjuangkan. Karena apa? Ternyata ketika program balai kota atau pemerintah kota itu sudah mengadopsi sosial inklusi, tetapi belum memakai standar. Banyak program-program sosial inklusi itu dijalankan di Solo, tetapi memiliki banyak koreksi, kekurangan karena itu tidak memanusiakan difabel sendiri. Pemerintah itu sekarang menjadi salah satu penanggung jawab utama dalam perwujudan hak disabilitas di Indonesia, dan itu sudah di SK-kan, akan dijalankan resmi itu tahun depan. Untuk itu tanggung jawabnya bahwa pemerintah kota harus mengimplementasikan perwujudan hak disabilitas di Solo sesuai standar kebutuhan dan hak-hak difabel, bukan hanya sekedar diselenggarakan sebagai suatu syarat pelaksanaan pembangunan. Butuh perjuangan besar saat ini, terutama di gerakan isu disabilitas itu yang ada kendala kalau berhubungan dengan ini gerakan perempuan, gerakan difabel tidak bisa disamakan dengan gerakan gender laki-laki perempuan, karena disabilitas lahir kan tidak berbasis gender ini. Jadi sekarang ini aktivis di Solo perempuan harus ditingkatkan karena terlalu sedikit, banyak laki-lakinya, tapi bukan karena tidak ada Mbak, masih harus perlu dipatik, didorong itu. Pesan untuk teman difabel ya, khususnya itu untuk perempuan difabel, kita saatnya sudah mulai harus berubah, karena sekarang kita bukan penerima program pembangunan, program bantuan, tapi kita harus aktif terlibat di dalam pembangunan di negara Indonesia ini, dan berperan aktif sebagai pelaku pembangunan bersama-sama setara dengan kaum perempuan, dengan semua gerakan. Mari kita aktif ya. Terima kasih. Sudah cukup. Saya Pamikatsih, tapi biasa disebut Pikat.